Kaifiyatu istiqbalil kiblati lil musalli, ini yang perlu kita ketahui. Bagaimana posisi kita menghadap kiblat ketika kita sholat. Ya. Kaifiyatu istiqbalil kiblati lil musalli, bagi orang sholat itu bagaimana caranya supaya sholat itu menghadap kiblat. Pertama, idza kana qa'iman au qa'idan. Jika orang itu mengerjakan sholatnya berdiri atau duduk, kayak saya duduk gitu ya. Saya duduk memang ya kondisi tidak inilah. Ya. Kata Imam Nawawi kalau sholat berdiri tidak bisa khusyuk ya duduk gitu. Nah saya kalau berdiri ya ada kekhawatiran gitu ya, pokoknya nggak bisa tenang lah. Kata Imam Nawawi, ya udah boleh tidak berdiri gitu. Nah kalau kita berdiri atau duduk sholatnya, cara menghadap kiblat itu adalah habis sodri, jadi dadanya, dada yang ada di sini. Kalau kepalanya begini nggak apa-apa, tapi makro gitu, nengok-nengok makro. Cuman kalau dadanya yang belok, itu nanti batal sholatnya. Seperti kita waktu mengucapkan salam, contohnya nih. Orang mengucapkan salam pertama itu posisinya masih harus ngadep kiblat. Kalau dalam mengucapkan salam belum sampai kepada huruf mim, Assalamualaikum, belum sampai kum, itu dadanya udah berubah. Assalamualaikum gini. Itu batal sholatnya. Karena dadanya itu sudah tidak sempurna menghadap kiblatnya gitu. Sudah kadungan gitu. Ada orang kadang-kadang Assalamualaikum begini. Kumnya itu begini gitu loh. Mestinya dan dituntun di dalam kitab fikih itu supaya memang orang belajar kitab fikih itu atau belajar ilmu fikih itu jadi cerdas gitu, jadi luas pengetahuannya gitu. Dituntun oleh ulama fikih itu fuqaha yang baik kalau mengucapkan salam itu, begitu dia mengucapkan salam Assalamualaikum masih lempeng, warahmatullahnya baru sunat nengoknya tuh sunat. Enggak nengok juga nggak apa-apa. Assalamualaikum udah jadi. Tapi kalau kita mengikuti tuntunan fuqaha, mengucapkan salam itu sampai ucapan Assalamualaikum sampai kum itu tetap menghadap kiblat, baru belok, baru nengok. Kalau nengok ini sudah bebas itu, karena sudah kum tadi. Nah begitu juga yang kedua, disuruh balik lagi menghadap kiblat lagi, baru yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada jeda sedikit. Cuman sudah nggak pengaruh masalah sah dan tidak sahnya, karena yang pertama itu yang jadi rukun gitu. Idza kana muttaji'an fabil wajhi was sadri, kalau dia salatnya sambil tidur miring, ya orang sakit atau orang apa, maka yang disebut menghadap kiblat itu adalah wajahnya dan dadanya dua. Jadi kalau duduk dan berdiri hanya dada doang, wajah nggak dihitung gitu. Idza kana mustaqiyan, kalau sholatnya sambil berbahan apa, telentang lah kalau kita bilang. Fabi ahmasa qadamaihi wa wajhihi, kedua wajahnya. Jadi duduk wajah apa, kakinya di ngadep kiblat gitu. Jangan diginin, jangan ngeblek gitu. Nah ini masalah cara yang disebut menghadap kiblat ya. Adapun nanti pembahasan berikutnya karena sudah waktu Isya ya, ada sholat yang dikecualikan boleh tidak menghadap kiblat, ya juzu tarku istiqbalil kiblah fi halataini.
yaitu di dalam kedua keadaan. Cara sholat kita itu dalam situasi dua hal ini. Boleh tidak menghadap kiblat, yaitu fi sholati syiddatil khauf, sholat ketika dalam keadaan genting lah, ketakutan, lagi sholat ada banjir gitu, dan ada kebakaran, kan kita harus menghindar, sholatnya nggak boleh batalin gitu, dia harus lari umpamanya gitu. Fi nafilatis safari al mubahi, yang kedua baru boleh tidak menghadap kiblat ketika dikerjakan sholat itu sholat sunnah ketika dalam bepergian, ya. Bepergiannya itu bepergian tidak untuk maksiat, tapi sawaun akana safaran tawilan am qasiran, apakah perjalanannya itu perginya itu jauh atau dekat. Jadi tidak seperti orang sholat qasar atau sholat jamak harus 80 kilo lebih. Tapi kalau sholat sunat tidak menghadap kiblat di dalam perjalanan boleh walaupun tidak dalam perjalanan jauh gitu. Nah, juga caranya wataratan yakunu masyian, orang pergi itu kadang-kadang jalan kaki. Wataratan yakunu rokiban, kadang-kadang pakai kendaraan. Nah, ini masalahnya sekarang orang sholat di pesawat, di kereta itu kan nggak bisa kita atur. Nah, nanti aja kita bahas karena itu masih perlu kita jelaskan banget gitu, yang masih ada rinciannya gitu, terutama di pesawat. Di pesawat itu sudah jelas susah kita ngatur arah gitu, ya. Karena itu di sini nanti kalau sudah tidak mungkin lagi gitu, yusolli li hurmatil waqti, ya. Sholat hanya niat untuk menghormati waktu gitu. Jalan keluarnya gitu solusinya. Jadi jangan sampai nggak dikerjain pokoknya gitu. Tapi nanti ketika sudah memungkinkan sholat menghadap kiblat, ya dikerjain sholat yang sudah dikerjakan di pesawat itu gitu. Dihormati waktu, jadi nggak dosa gitu. Meninggalkan sholatnya nggak atau tidak dikerjakan tidak memenuhi syarat tadi tetap nggak dosa gitu. Ila akhirih wallahu a'lam bishawab.